Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan membawakan materi salah satu alat tangkap, yaitu alat tangkap longline atau orang Indonesia biasa menyebutnya alat tangkap pancing rawai. Nah, kenapa disebut alat tangkap pancing rawai? Kita akan bahas di sini ya. Oke, pada materi kali ini saya akan membahas beberapa poin, di mana pertama alat tangkap longline itu sendiri pengertiannya apa, kemudian eh, kapal longline itu bagaimana bentuknya dan ciri-cirinya bagaimana, kemudian konstruksi dari alat tangkap longline itu sendiri terdiri dari apa saja, lalu metode pengoperasiannya di mana, kemudian daerah penangkapannya di mana, dan yang terakhir hasil tangkapan utama dan hasil tangkapan sampingan alat tangkap longline itu apa saja. Oke, langsung kita ke materi saja, di mana alat pengertian dulu ya, pengertian alat tangkap longline itu sendiri. Oke, nah kita bisa lihat di sini gambar secara visual begini bentuk alat tangkap longline ya. Oke, kita ke pengertian dulu sebelum kita ke konstruksinya. Pengertian alat tangkap longline itu cukup simpel, di mana alat tangkap, salah satu alat tangkap yang terdiri dari tali utama dan beberapa tali cabang. Ini tali cabang. Oke, nah itu cukup simpel dan sangat simpel dan mudah untuk dipahami. Alat tangkap longline yaitu suatu alat tangkap pancing yang terdiri dari tali utama dan beberapa tali cabang di sini. Ya. Nah, tadi mungkin ada yang sedikit bertanya ya di kepalanya, kenapa disebutnya pancing rawa ya orang Indonesia bilang? Karena begini, ketika alat tangkap longline ini dioperasikan masuk ke dalam perairan, nah tali cabang yang ada di alat tangkap longline itu terkena arus laut, dia akan bergelayutan atau bergelantungan atau merawai-rawai. Makanya pancing ini disebut pancing rawai orang Indonesia bilang. Dan biasanya memang alat tangkap longline identik dengan menangkap ikan tuna, walaupun memang di beberapa daerah itu alat tangkap longline, maaf, kapal longline skala kecil, dia ya menangkap ikan pelagis kecil ada juga. Namun identiknya memang di seluruh dunia kapal longline ini khusus untuk menangkap ikan tuna kebanyakan. Oke, baik, kita ke selanjutnya. Nah, kita mengenal bentuk kapal longline. Nah, seperti ini bentuk kapal longline. Kalau kita perhatikan sekilas dan secara visual, itu memang sama saja dengan kapal-kapal ikan pada umumnya, tidak ada bedanya dengan gillnet, trawl, pursein, kemudian troll line begitu. Dan kapal-kapal yang lain, hanya saja yang membedakan menurut saya itu ada dua. Bisa disebut kalau ini adalah, bisa kita perkirakan bahwa ini adalah kapal longline, yaitu pertama, nah di sini di bagian lambung kanan kapal itu ada seperti pintu seperti ini. Nah, ketika pintu ini dibuka, biasanya fungsinya itu untuk mengangkat ikan ke atas kapal, ikan hasil tangkapan ke atas kapal. Nah, itu. Nah, kemudian yang kedua ada, nah ini alat bantu alat tangkap. Nah, kalau misalkan kalian menemukan alat seperti ini, berarti itu adalah kapal longline. Alat apa ini? Nah, ini namanya line hauler atau alat bantu penangkapan khusus untuk menarik tali utama atau main line. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalkan kalian melihat kapal dan menemukan dua ciri-ciri ini, dipastikan bahwa kapal itu adalah jenis kapal longline. Ya. Next, kita ke materi berikutnya. Ya, nah ini kita ke materi konstruksi alat tangkap longline secara umum. Ya, kenapa secara umum? Karena ada secara khususnya juga. Ya, nah kita bahas secara umum dulu. Pertama di sini ada radio buoy, alat radio buoy. Nah, alat radio buoy ini fungsinya untuk mendeteksi alat tangkap di mana alat tangkap longline ini berada ketika dioperasikan, begitu. Nah, radio buoy ini ketika alat tangkap longline ini ketika dioperasikan, nah, radio buoy ini akan diaktifkan. Lalu pancaran sinyal dari radio buoy ini akan terhubung ke salah satu alat navigasi di atas kapal longline-nya, yaitu namanya RDF, Radio Direction and Finder. Nah, di mana RDF ini
itu akan mengetahui alat tangkap long lane ketika dioperasikan itu ada di sebelah mana, ada di lintang berapa, bujur berapa, itu akan diketahui, akan dideteksi. Jadi meminimalisir alat tangkap long lane ini ketika dioperasikan hilang atau hanyut terbawa gelombang laut begitu, atau arus laut. Oke, lanjut. Setelah radio buoy kita lanjut ke ini ya, pelampung penanda atau marker buoy. Ya, pelampung penanda ini ya jelas untuk menandai alat tangkap ya. Pelampung penanda ini ada dua, bisa menggunakan bendera, bisa juga menggunakan lampu. Kalau menggunakan lampu pada malam hari, kalau menggunakan bendera pada siang hari begitu. Jadi untuk mempermudah secara visual bahwa alat tangkap yang ada di laut itu alat tangkap long line milik kita tahu bukan begitu, selain memang lewat radio buoy. Oke, lanjut. Setelah ada pelampung penanda, kemudian di sini ya ada tali yang berwarna hijau ke bawah. Nah, ini disebutnya buoy line atau tali pelampung. Nah, tali pelampung ini berfungsi untuk mengukur kedalaman. Kita nih mau nangkep ikannya di kedalaman berapa, itu bisa diukur panjang atau pendeknya menggunakan buoy line ini atau tali pelampung. Oke, selanjutnya, nah di sini yang warna ungu yaitu main line, sudah saya sebutkan tadi, atau disebut tali utama. Nah, ya. Nah, ini fungsinya untuk apa tali utama? Untuk bergelantungannya tali cabang ini, yang hitam-hitam ini, atau branch line. Nah, kemudian setelah tali utama itu ada branch line. Nah, branch line ini yaitu tali cabang, dimana fungsinya untuk memancing ikan. Ya, karena kita bisa lihat di tali cabang ini ada ikan tuna, beberapa nyangkut begitu. Oke, lanjut. Selanjutnya yang terakhir itu ada buoy atau pelampung. Nah, ini pelampungnya warna orange karena memang di aturan internasional apapun warna yang mengambang, sekalipun itu pelampung maksudnya life jacket atau life craft atau alat keselamatan yang lain, memang dianjurkan warna orange. Kenapa? Karena mudah terlihat secara visual dari jauh begitu. Nah, ini buoy ini fungsinya untuk mengapungkan alat tangkap ya, gitu. Kita bisa lihat ya. Oke, next ya, kita lanjut ke konstruksi long line secara khusus. Nah, di sini yaitu ada di bagian tali cabang. Kita bisa lihat kembali sebelumnya bahwa tali cabang ini bentuknya dikira tali, kemudian ini hanya pancing saja ya, kemudian umpan, tidak ya. Tidak sesimpel itu. Kita kalau misalkan lihat dari dekat, tali cabangnya akan bentuknya seperti ini. Ada beberapa bagian lagi. Nah, oke, kita kenalkan langsung. Dimana pertama itu ada snap ya, ini snap, bahannya dari tembaga gitu, atau ya warna putih ya, seperti besi tapi dia tidak karat, stainless lah, seperti stainless seperti itu. Nah, fungsinya ini untuk menghubungkan tali utama ke tali cabang. Nah, ini atau biasa orang kita sebut peniti long line lah, lebih simpelnya gitu kan. Itu ini snap. Kemudian lanjut, ini ada tali branch line. Ya, memang semuanya tali branch line, tapi bagian sini yang disebut tali branch line. Nah, dimana fungsinya untuk menghubungkan dari snap ke swivel atau kili-kili. Oke, lanjut. Selanjutnya ada swivel atau kili-kili. Nah, lucu ya namanya kili-kili. Ya, karena memang pada prinsipnya kalau misalkan kita lihat yang aslinya, dia akan muter bagian ini akan muter 360 derajat. Nah, kili-kili ini fungsinya untuk apa? Supaya alat tangkap long line ketika ditarik, khususnya di bagian branch line, itu tidak kusut begitu. Jadi swivel ini akan otomatis berputar untuk meluruskan atau membetulkan kembali tali yang kusut begitu. Nah, kemudian di sini ini ada tali adapter. Nah, bedanya apa sama branch line? Itu sama saja, hanya saja ukurannya di sini lebih pendek. Nah, tali adapter ini fungsinya untuk menghubungkan swivel ke armor spring gitu. Oke, nah di sini ada armor spring. Nah, armor spring ini ya, dua buah tali ya yang saling menghubungkan begitu. Hanya saja di bagian sini itu dilapisi oleh pipet atau sedotan berwarna hijau, tapi bukan sedotan karena bahannya lentur ya, dari kain bukan dari plastik seperti sedotan pada umumnya. Nah, armor spring ini bertujuan untuk atau berfungsi untuk supaya tali tidak gampang aus. Jadi aus itu
di bagian sini, ketika alat tangkap longline ini sering digunakan, maka dia akan bergesekan, kemudian terjadi kekeringan di situ, dan semakin kering maka akan membuat tali ini akan cepat putus. Nah, itu sebut aus, simpelnya artikan sendiri lewat bahasa kita masing-masing ya, begitu. Nah, makanya di sini dikasih pipet berwarna hijau supaya meminimalisir aus itu agar kuat dan tahan lama juga alat tangkapnya. Kemudian di sini ada lock tip ya, sama lock tip. Nah, lock tip ini sebagai pengunci dari armor spring. Biasanya lock tip ini berpasangan dengan press lock tip. Jadi ketika dipasang lock tip ini langsung dipres gitu kan sebagai pengunci agar talinya tidak mudah copot, lepas atau putus begitu. Nah, kemudian di sini ada sekiyama. Nah, sekiyama ini bahannya dari polyamid monofilamen seperti benang layangan begitu, tapi dia lebih tebal begitu, warnanya putih bening. Nah, fungsinya untuk menahan bobot ikan hasil tangkapan, bisa puluhan kilo, bisa ratusan kilo. Talinya kecil tapi bisa menahan bobot sebesar itu. Ya, karena memang didesain untuk menahan bobot ikan ya, begitu. Oke, lanjut. Selanjutnya ada armor spring lagi, kemudian ada lock tip lagi. Kemudian di sini tali beda ya, ini bukan sekiyama namanya, tapi ini adalah wire leader atau kawat baja. Kenapa beda lagi? Tadi sekiyama, sekarang kawat baja. Kenapa? Karena pada bagian ini mengalami tali ini akan mengalami hentakan ikan yang cukup kuat, makanya dibuatnya dari kawat baja. Ketika ikan menghentak atau memakan umpan kemudian dihentakkan, itu kekuatannya bisa berkali lipat daripada bobotnya begitu ya. Jadi makanya terbuatnya dari kawat baja di sini. Oke. Next, kemudian ada Kanseki spring. Di sini Kanseki spring. Nah, Kanseki spring ini bertujuan untuk supaya kail ini tetap bergoyang. Nah, kenapa kail harus tetap bergoyang? Karena memakainya umpan hidup, begitu kan? Umpan yang dikaitkan ketika bergoyang. Jadi ketika dijatuhkan ke dalam perairan, itu memang seperti umpan hidup sedang berenang. Jadi menarik ikan tangkapan utama, ya biasanya ikan tuna begitu. Ya, di sini. Kemudian lanjut, ini ada hook atau disebut pancing ya, fungsinya ya untuk mengaitkan umpan, bukan untuk memancing. Semuanya alat tangkap untuk memancing, tapi di sini khusus untuk mengaitkan umpan. Oke ya, sampai sini paham ya. Kita ke metode pengoperasian, tapi saya rasa waktunya kurang cukup, tapi saya coba akan cepat menjelaskan, kalian harus paham semua ya. Oke, nah metode pengoperasian di alat tangkap longline ada 5 tahapan. Pertama, itu persiapan di pelabuhan, di mana persiapan pelabuhan ini memuat perbekalan begitu. Nah, 2, menuju dan menentukan daerah penangkapan ikan menggunakan fish finder atau echo sounder ya. Penangkapan ikan longline itu atau longline tuna, khusus rawa tuna itu tidak ada, jarang di pantai utara karena pantainya masih bisa dibilang bukan habitat ikan tuna. Biasanya ada di pantai selatan sana, di samudra, di situ banyak ikan tuna. Menggunakan fish finder ya, cari, kalau sudah ketemu baru alat tangkap diturunkan. Setting atau penurunan alat tangkap ya. Jadi kalau sudah ketemu daerah penangkapan langsung dilakukan setting atau penurunan alat tangkap. Setelah alat tangkap diturunkan, kemudian ada drifting atau perendaman alat tangkap begitu. Alat tangkap ini direndam selama beberapa jam supaya menunggu ikan memakan umpan. Nah, setelah ikan memakan umpan barulah dilaksanakan hauling atau pengangkatan atau penarikan alat tangkap longline begitu. Tidak saya jelaskan detail ya karena waktunya singkat. Kita lanjut ke bawah. Nah, ini daerah operasional penangkapan ikan bisa kita lihat, bisa kalian baca sendiri. Dan yang terakhir ya, intinya ya di laut-laut yang memang memiliki kedalaman yang cukup dalam begitu. Ya, contohnya di laut samudra lah, di daerah pantai selatan sana itu sudah laut samudra ya, Samudra Hindia begitu, karena lautnya dalam-dalam. Next, hasil tangkapan kita bisa lihat di sini. Hasil tangkapan utamanya yaitu berbagai jenis ikan tuna ya, ada tuna mata besar, tuna sirip biru, sirip kuning, tuna albakor ya, intinya jadi berbagai jenis tangkapan ikan tuna ya. Nah, kemudian ini hasil tangkapan sampingan, ada cakalang atau stuhuk atau kita bisa kenal marlin namanya, ada layur, ada ikan tongkol, ada ikan tenggiri, ada juga ikan lemadang dan berbagai jenis ikan yang lain, penyu, kemudian hiu juga itu bisa kekait sama alat tangkap longline ya. Makanya bisa dibilang alat tangkap longline ini belum ramah lingkungan ya, karena tingkat selektivitasnya belum cukup
ya. Begitu. Jadi next kita akan bahas di materi berikutnya.